Aksi kocar-kacir berlarian sejumlah pengemudi ojek online mewarnai razia parkir liar yang digelar petugas suku dinas perhubungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Salah seorang pengemudi ojol bahkan harus berlari kencang keluar dari sebuah restoran agar bisa menyelamatkan sepeda motornya. Meski telah berlari secepat kilat, namun usahanya sia-sia karena petugas tetap mengangkut paksa kendaraannya. Mereka yang terjaring hanya pasrah dan menahan rasa kecewa melihat sepeda motornya diangkut ke atas truk. Sejumlah pengemudi ojol mengaku kebingungan karena tidak ada area parkir yang tersedia sehingga terpaksa parkir di bahu jalan saat mengambil pesanan. Biasanya dikasih Pak, dapat jadi kata terus sekarang nggak dikasih. Nah, dengan kemana nih sekarang? Nah, dengan razia pengangkutannya gimana nih Bang? Ya paling nggak dikasih lah, tepatnya di mana nih kita kan cuma nyari duit Pak. Untuk sementara dan seterusnya untuk setiap orang yang menggunakan fasum atau berparkir di prasarana umum dan jalan trotoar pasti kita tindak. Untuk penindakannya kita serahkan ke Lantas Istilah. Di sepanjang jalan tersebut, petugas menjaring 12 sepeda motor yang langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Petugas mengaku tidak memberikan keringanan demi menegakkan ketertiban umum. Terlebih, mendekati Ramadan di mana aktivitas masyarakat semakin meningkat. Bayi 1 bulan di Jember, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam sumur. Kematian bayi itu pun menggegerkan warga dan viral di media sosial. Beginilah suasana rumah pasangan Aris Mustafa dan Faridatul Nikmah di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, Jember. Pasca bayi mereka ditemukan dalam sumur, rumah orang tua bayi perempuan berusia 1 bulan bernama Khairun Nisa ini pun dibanjiri oleh warga sekitar yang melayat. Sementara kedua orang tua korban terlihat terpukul melihat anaknya ditemukan meninggal secara tak wajar. Bayi malang tersebut diketahui sudah 2 kali hilang. Yang pertama ditemukan di area selokan di depan rumah. Sementara kali kedua justru ditemukan tak bernyawa di dalam sumur rumahnya. 1 minggu yang lalu bayi tersebut pernah hilang Pak, ya. Persis di selokan sini hilangnya, tapi diketemukan lagi Pak. Pas tadi 2 jam yang lalu juga masyarakat dibingungkan dengan hilangnya bayi ini Pak. Ternyata dicari-dicari bayi itu sudah meninggal Pak. Tim Inafis dari Polres Jember kemudian diterjunkan untuk menggelar olah tempat kejadian perkara atas peristiwa janggal ini. Polisi kemudian membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk diotopsi. Namun pada saat itu belum diketemukan. Jam 13.00 kita mendapat informasi bahwa bayi sudah diketemukan dalam keadaan meninggal di dalam sumur. Saat ini, polisi pun masih menggali keterangan dari sejumlah saksi, termasuk orang tua bayi malang untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi penyidik Polri yang terus menyelidiki aliran dana kasus penipuan yang menjerat Indra Kents. Sejumlah saksi diperiksa polisi untuk menelisik aliran cuan Crazy Rich asal Medan itu. Tidak hanya memperpanjang masa penahanan Indra Kents, polisi kini membidik dalang di balik aplikasi Binomo yang telah merugikan ribuan anggotanya. Indra Kents yang dihadirkan di hadapan awak media meminta maaf serta mengatakan tidak ada niatan untuk menipu. Kemudian ada 40 korban. 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah. Karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban Binomo ini. Nah, nanti terus setiap hari apabila akan ada update kita akan sampaikan. Terkait barang bukti, rekan-rekan sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan Tesla, kemudian untuk Ferrari ada di Sumatera Utara, dan sebagian rumah maupun tanah yang sudah kita sita. Polisi terus menelusuri aliran dana yang diduga hasil dari penipuan aplikasi binary option yang menjerat Indra Kents. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf
dampakkan sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Di tahun 2018 saya tahu binomo binary option dari iklan, kemudian saya pun mengikuti pelatihannya. 2019 saya membuat konten di YouTube, sampai saya dikenal sampai sekarang. Dari awal tidak pernah ada niatan untuk merugikan orang lain, apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu, tetapi sayang sekali hal ini harus terjadi. Hingga saat ini polisi telah menyita sejumlah aset Indra Kents mulai dari mobil Tesla, Ferrari, hingga rumah mewah di Deli Serdang dan juga Tangerang. Total nilai aset yang sudah disita mencapai 43,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan 19 robot trading yang ilegal dan 634 broker yang tidak mendapatkan izin dari Bapepti. Satgas Waspada Investasi juga mengingatkan masyarakat untuk memahami manfaat dan resiko tinggi dari trading investasi. Banyak saat ini modus-modus seperti binary option, robot trading, perdagangan kripto ilegal. Nah, ini menjadi perhatian bagi masyarakat. Kami menghimbau kepada masyarakat apabila mendapatkan penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izin badan hukumnya, izin kegiatannya, izin produknya. Kalau nggak ada izin, jangan diikuti. Pemirsa, pandemi memaksa semua sektor harus mampu beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi yang terus berkembang. Momentum itu mendorong pemerintah pusat maupun daerah melakukan percepatan implementasi transformasi digital. Teknologi digital bisa mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan di seluruh Indonesia. Penerapan konsep pemerintahan digital terus diupayakan untuk dapat dihadirkan di seluruh Indonesia. Hal ini guna memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengakomodir serta melayani kebutuhan masyarakat. Beragam inovasi juga telah dilakukan untuk diwujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital secara komprehensif. Hal ini menjadi bahasan dalam acara HUT iNews.id keempat tahun bertajuk Accelerating Digital Transformation in Local Government. Kita memang berada di dalam fase di mana adanya teknologi itu membuat jarak antara warga dengan pemerintah daerah itu makin dekat lagi. Dan kecepatan pelayanan menjadi tuntutan. Kita bersyukur bisa kemudian menumbuhkan ide-ide kreatif bagaimana memberikan layanan lebih cepat, lebih mudah, lebih murah tentunya, dan bisa langsung berinteraksi secara lebih luas. Jadi kita menyiapkan aplikasi untuk pelaku-pelaku UMKM baik pemula maupun mereka yang sudah mulai berkembang dan maju. Meski banyak tantangan yang harus dihadapi, MNC Group berkomitmen akan terus mendukung langkah pemerintah dalam mendorong percepatan transformasi digital. Di MNC pun juga khususnya di pandemi banyak sekali hal-hal baru yang terkait dengan digital yang dikembangkan. Termasuk dari sumber daya manusianya yang tadinya mungkin di bawah 100, sekarang sumber daya manusia di MNC Group yang terkait dengan digital sudah di atas 1.000, mungkin hampir 2.000. Ya karena platform-platform digitalnya juga sangat banyak yang dikembangkan 3 tahun belakangan. Genap usia 4 tahun, iNews.id berkomitmen untuk selalu menyediakan referensi, kebutuhan informasi yang kredibel, faktual, dan terpercaya, serta dapat menginspirasi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Taklukan Turki 3-1 di play-off, langkah Portugal menuju Piala Dunia 2022 Qatar kian dekat. Informasinya usai jeda.